situ, aku dikepung. Pas kita mau ngambil mic-nya itu Cuk, udah pindah tempat Cuk, mic-nya Cuk. Jauh. Itu Jauh. Pindahnya jauh. nggak terlalu jauh. Cuma itu saking seremnya akhirnya manggil supir timnya radionya Coki. Tapi sing winginane apa jenenge sing sito antara siluman mbak iku lho. Ambek dunia iku lho. Iku ono cerita nang kampungku biyen. Jadi ono wong sing ilmu ngono iku. Jadi orang ini tuh katanya dia tuh udah nggak kelihatan hampir 4 tahun. 4 tahun nggak kelihatan pokoknya. Oh, katana tahun piro? Bukan katana, katanya. Bukan. Bahasa Indonesia katanya. Oh, katanya. Jadi katanya nah wong iki. Iya bukan. Kata Naya. Iya. Gak kelihatan 4 tahun tuh buta atau katarak atau Nggak muncul. Orang ini nggak pernah terlihat di kampung selama 4 tahun. Tiba-tiba dia muncul. Muncul dalam keadaan pakaiannya ku selus. Wancuk aku merinding aku cerita itu. Jadi dia muncul di hadapan orang-orang dengan pakaian sing wis lusuh ngono iku. Terus ditakoki, "Pak sopo ngono misal, Pak A misal namanya." "Loh, Pak A. Lah ampun sampean tekon dia aku gak tau ketok." Mek nyaut mek mantuk-mantuk ngono tok iku. Nah, pas dia jalan menjauh, orang ini terlihat transparan koyo Anjir. AI kayaknya. AR bukan AI, augmented reality ada. kayak apa? Iya koyo bentuk tubuh itu nggak jelas jadi nerawang gitu loh. Tapi pas orang-orang iki karena sing delok gak cuma satu orang ya, banyak orang lah karena lagi banyak orang cangkruk itu. Entah nang warkop, entah nang warga ngono. Si orang ini jalan dicopo warga mek ngene tok, terus pas jalan agak menjauh baru orang kok kayak terawang lebih bias gitu loh. tembus pandang. Nah, jarine orang-orang si orang ini ilmu dan jiwa tubuh itu ada di antara dunia gaib ambek dunia nyata itu. Realita. Sing paling simpel itu wong bunuh diri. Biasanya energi terkuat itu wong bunuh diri karena dia wis memutuskan mati tapi alam kan belum saatnya kon mati gitu. Saya kira kejebakin nang kuno, makanya sing kayak energi kuat iso mindah-mindah itu tuh biasanya ya, paling gampang ya wong bunuh diri sing kayak sama cerita Karjo, Karjo pernah cerita nang kampus dia ndelok ono dia melihat sebuah sosok jadi di lantai gedung atas dia jatuh nggak lama ada lagi gitu terus looping. Kalau penjelasan waktu itu kalau orang bunuh diri itu kalau arwahnya nggak tahu ya itu rahasia Allah. Tapi pada saat dia bunuh diri kan dia mati dalam keadaan kurang baik. Itu jin gampang menyerap energinya, mengcopy untuk menjadi dirinya. Memori-memorinya semua ada. Waktu yang Exfixrum di Bandung tuh, yang katanya rumah bunuh diri, itu bahkan masih ada talinya. Benci ya. Di Bandung beneran bro. Waktu itu Bima tuh. Ya ada ente juga cuy. Bima nyuting, tiba-tiba, teriak-teriak. Kemasukan siapa, karena pada mau ngomong gitu. Terakhir ini kemasukan makhluk yang ada di situ bilang, kayak klarifikasi, ini orang bunuh diri bukan karena kami gitu. Iya, kita juga nggak senang kalau ada bunuh diri di sini gitu. Yang masih misteri aku soal pesugihan. Nah itu mungkin kalau ada yang tahu. Tapi aku nggak berani cerita itu, soalnya kalau kata Mas Sus tuh memang arwah-arwah yang terjebak di situ cuy, karena memang barternya kan itu. Itu aku nggak tahu itu arwah apa tapi sukma. arwah kita kan nggak tahu. Ini kan ada badan arwah sukma sama pikiran ya kalau nggak salah ya. Memori. Sama ijazah SMA kalau nggak salah. Enggak, bukan urusan yang di atas itu, bukan urusan alam. Dustin tuh sukma semua kalau nggak salah. Badan semua ada badan. Nggak ada arwah, nggak ada semua. Yang diambil giginya dia. Buat peri gigi. Yang paling jauh sih. Ada nggak pengalaman hantu paling jauh gitu gimana? Paling jauh. Trauma kon jare nang Thailand medeni. Kamu trauma ngapain medeni? Nih. Bukan kalian fun-fun aja. Aneh kan. Bukan legal nang kono. Bukan Nggak usah menggiring opini kalau di sana si muslim
Enggak. Gini. Tapi CDI. Di sana itu Cuk, menurutku kan ya karena gara-gara sering main setan itu jadi punya sense sedikit lah. Ya, terasa. Ya, tapi bukan sosok ya, aku belum bisa ngelihat. Cuma kayaknya tempat nggak enak. Kalau di Jakarta itu daerah Kemang, itu dimanapun di Kemang, ya deket-deket BB Caro tuh perumahan-perumahan, itu pasti nggak enak hawanya. Apik perasaannya. Perasaan kalau siang bagus itu. Iya kan, banyak tempat, banyak toko, terus banyak ojol tidur di trotoar gitu kan. Bukan yang di Kemang utama, yang di Bebek Caronya, yang masuk lagi juga. Oh ya, yang rumah-rumah ini apa Jakarta yang rumah gede-gede itu. Nah, iya. itu rumah bagus tapi pada kosong. Vibe nggak enaknya tuh kayak itu. Dan di Thailand vibe kayak gitu nggak cuma di gelap-gelap, di jalan utama kota cuy. Kalau di Jakarta mungkin di SCBD lah. Di Surabaya mungkin di Jalan Tunjungan lah, di yang ramai apa. Tapi di Thailand tuh nggak enak hawanya cuy. Itu aneh yang pertama dulu, dan setannya itu yang lidah panjang, yang ya agak mirip-mirip. Wah ini lagi nih. Ya, waktu itu ini awalnya dulu aneh sama Rinda tuh kan iya sensitif juga. Waktu itu kita ke Patong tuh. Ke Patong nonton ini Tiger Show itu kan. Wah itu ada cerita lain tuh, itu lebih horor lagi tuh. Itu yang ini keluar silet. Itu lebih horor dari semua kehororan di Thailand. Nanti aja tuh. Nah tiba-tiba Rinda itu biasanya di Patong. Iya di ke Patong itu kita nggak lewat jalan utama, lewatin yang mungkin kalau ke Batu lewat pujon-pujonan gitu, lewat pujon. Di sana kan banyak kuil. Tiba-tiba Rinda tuh kenceng sini berat kan. Nah biasanya kalau Rinda ketempelan atau apa tuh biasa aku ngarang-ngarang aja tak tarik energinya. Itu pas tak tarik gini, set, masukin ke diriku kan. Jadi monyet aku. Itu sambil nyetir gini, satu nyetir gini, satu gini. Gitu. Kenapa monyet gini? Bukan, ini mah Jaja Miharja, Bang. Jaja Miharja, Bang. Ada nahan setengah. Nahan setengah, Bro. Ditahan, setengah. biar nggak masuk semua. Kan mobilnya kan dikenalin. Iya. Belakang Dustin sama Coki Anwar udah tidur-tidur, depan supir kesurupan nggak sadar ya bangsat. Sama Rinda, kamu kenapa ikut? Dia kan aneh nggak bisa ngomong ininya, cuma kode doang, gini. Karena mukanya ikut, karena mukanya. Ya udah ya pergi ya. Gak mau, geleng-geleng. Sumpah cuk. Maksudnya aneh sambil nyetir tuh tapi gitu. Minta doain bro. Jadi kayaknya doain tuh semua negara gitu. Tapi doanya apa? Ya pokoknya niatin ya ini. Itu di Al-Fatihah-in nggak usah. Dah itu aman. Hantu Thailand itu gua Al-Fatihain. Karena itu kepercayaan kita. Kita kepercayaan kita. Maksudnya setelah ente kan tahu Conjuring dibacain Alkitab juga keluar. Jadi itu hanya repelling. Kalau Konstantin bahkan bahasa Latin. Iya. Jadi semua tuh kayak agama apapun, bahasa pun tuh kayak coding aja. Kan pas Conjuring dibacain Injil pun dia kan ngelawan. Ini kan pas bacain Al-Fatihah itu. Ya tergantung. Ngelawan apa malah amin siapa? Enggak, dia udah keluar gitu aja. Keluar. Luar biasa. Itu hari keberapa gitu pas ada Rinda. Nah, yang wadidaw ini pada saat aneh kan mau syuting, ada adegan sama Asriulas kan penakut. Aneh mau kesurupan beneran. Biar dia panik. Sebelum adegan tuh kan di pohon-pohon pisang tuh. Aneh panggilin setan, ayo masuk nih. Tahu nggak? Aneh nggak kesurupan di situ cuma gini doang aneh. Gitu doang kan. Setengah tuh aneh masih tahan. Pas sampai Indonesia, driver aneh kan, wah mas ada yang ngikut nih katanya. Terus setan yang melet-melet tuh ikut ke Indonesia bro.
di kaki itu, pantas kaki itu kayak ketusuk gitu Cuk. Tapi nggak jelas. Pas sama Rian digedak-gedak gini. Anjir itu aku kalau kayak gitu tuh kayak mau ketawa tapi nggak masuk akal gitu gini. Itu setannya pada ikut ke Indo bro. Gara-gara nih mancing-mancingin, ayo mana nih setan? Ya, oke. Sekarang pertanyaan adalah udah keluar. Udah balik. Udah. Ya takutnya dia malah ikut ke sini. Iya. Iya kan. Aneh banget. Itu sama pada saat bukan. Jadi pas awal-awal nyampe tuh dulu Pak cerita tadi. Pas video call driver aneh Rian ngerekamin di pohonnya ada apa, ada cewek, ada ini. Nah ini Cuk, jadi kalau di tempat-tempat doanya itu jin baiknya, kalau di sini kan ustadz gitu. Nah kalau di sana yang orang-orang pakai baju kuning itu Cuk, yang kayak Aling Dharma tuh. Ya. Nah itu orang sucinya di sana, yang itu sama yang biksu-biksu ini. Ya. Itu. Jadi kalau ada altar-altar sembahyang itu. Akhirnya itu yang pas Ani syuting sama MLI itu kan. Akhirnya Ani kan ke situ lagi. Emang mau nyari konten sama Rinda waktu itu buat channelnya dia. Itu bro. Ada satu tempat di Jalan Kejaksaan gitu. Ani baca ceritanya di situ. Udah 100 orang meninggal di jalan itu. Dalam kurun waktu nggak tahu. Dalam kurun waktu nggak tahu. Tapi pas selamat, ada yang selamat kan. Katanya pas dia nyetir, ada yang ngelompatin cuy. Sosok hitam gitu. Ani kan, loh kok begini-begini ada ya di Thailand gitu. Maksudnya jalan angker gitu. Pas Ani kesana sama Rian, nyamper tuh udah nggak enak perasaan. Pas kita berhenti di lokasi yang sering kejadian itu, Rian, jangan mas, jangan berhenti mas. Cuk, kenapa Cuk? Kata dia, gambaran dia itu kayak Walking Dead Cuk di situ Cuk. Potongan tubuh, kepala gelinding-gelinding. Karena memang real kecelakaannya itu ada gitu. Sampai dan itu masuk berita dan lain-lain 100 orang lebih. Karena di situ terus serem, kita ke Chao Phraya. Chao Phraya itu sungai yang adalah seorang artis kemarin. Apa nih? Ketombe. Kirain masih bukan ketombe. Iya. Hitam bajunya. Makanya pakai Rejoice. Iya. Kita di Sungai Chao Phraya itu ada Rian tuh kesurupan anak kecil Thailand. Percaya nggak percaya, pakai Google Translate Cuk. Ditanya gitu, ngomongnya Thailand. Nah, kita nggak ngerti, tanya, kamu bunuh diri? Gitu ya. Tapi bahasa Thailand. Lam gitu. Akhirnya dia katanya dibunuh. Pas tanya Mas Yus, itu ternyata dia korban human trafficking, dibunuh, dan pemerintah di sana kayak menutup-nutupi gitu pada tahun segitu. Itu aku begitu tahu cerita aslinya bro, buset. Jadi tragis gitu, itu ke tahun 2000-an lah kejadiannya. Sama kita nge-track kasus yang artis tenggelam itu. Katanya itu juga, kan dia katanya pipis sembarangan. Kan kita kayak, nggak masuk akal lah. Possible loh itu. Karena Sungai Chao Phraya ini, zaman dulu tuh, larung laut tuh, sungai itu, sedekah sungai, itu di Thailand memang masih kental. Jadi Sungai Chao Phraya ini sebelumnya lagi memang banyak biksu-biksu yang ini. Tapi gara-gara di Thailand nih illegal stuff-nya terlalu brutal, maksudnya seks, narkoba dan terlalu brutal, akhirnya kecampur energi itu cuy. Itu yang aneh, anjir ternyata aturan begini-begini, kalau nggak salah artis itu memang pipis sembarangan dan nggak tahu kenapa dia kepleset, kena arus bawah air. Kan kita nggak tahu. Kena arus bawah air, kena kakinya berdarah, dia lemes. Begitu ceritanya menurut dukun aneh, menurut Mas Yus. Pada saat Rian mau nge-track kejadian sebenarnya nggak sedetail dia.
itu katanya dihalang-halangin sama biksu. Jadi ustadznya di sana itu biksu tadi. Gini, jangan di track karena ini udah terjadi gitu. Aku kan, masa gara-gara dia kencing sembarangan? Karena memang aturan-aturan gitu itu ternyata internasional, bro. Aku nggak tahu kalau di Eropa ya. Khususnya di unggah-ungguh sama alam. Iya, di Bali aja kan kalau kencing sembarangan. Jadi katanya artis itu kencing itu. Nah, pokoknya ente kalau ke Thailand, Cuk, di Sungai Chao Phraya, ente kalau sini kan sungai di mana itu kan lihat kayak ceria aja sungai ini. Di sana tuh, bro, gambarnya gelap semua, bro. Nggak enak aja hawanya. Terakhir yang paling ngeri nih di Thailand, pas aneh nginep di hotel di Bangkok, ini kacau, bro, karena ada rooftopnya. Hotel Amaris? Bukan, dia ini Neo Mampang dia. Jadi di rooftopnya itu ada kosongan, terus ada kayak gazebo-nya gitu, Cuk. Itu ada kayu disusun gini. Ini lagi nyantai di situ. Tiba-tiba dak. Aneh gini. Suara apa itu ya? Aneh kira kamar sebelah. Rian mencoba menenangkan, enggak mas, itu kamar sebelah. Oh, loh, ini kan kita satu-satunya di atas. Jadi hotel itu rooftopnya cuma kita doang, dan aksesnya dari kamar kita doang. Berarti nggak ada kamar lain. Cuk, ini nggak ada kamarnya loh, Cuk. Tak. Lagi. Itu suaranya bukan halusinasi loh. Semua dengar. Pas aneh lihat, Cuk, kayu itu kan disusun. Gini nih, gerak gitu. Aneh. What the fuck, man? Itu juga salah satu poltergeist istilahnya, yang maksudnya interaksi yang sangat-sangat itu nyata. Angin biasa aja, dan kayu itu kayak apa ya, kayak walaupun angin juga nggak mungkin balik gini. Nggak mungkin, Pak. Itu kayak tangan gini, keratak. Itu aneh. Begini, ini salah satu penjelasan Rian, kenapa setan yang nggak masuk ke dalam, karena di bawah, di lantai bawah, di lobi itu ada tempat-tempat sembahyang. Di Thailand tuh banyak banget tempat-tempat sembahyang. Kayak Bali ya? Iya, dan itu cukup menjaga energi, ternyata. Kalau kita kan, sepertinya doa-doa kita doang. Ternyata doa sana juga punya cara tersendiri. Tapi begitu aneh lihat, ini kayu, bro, segini-gini nih kayunya, bro. Tak. Kabur langsung. Pada balik, dukunnya juga kabur, bangsat. Saking penasaran, besoknya ini samperin lagi, Cuk, ke atas. Emang nggak mungkin kena angin, orang digerain aja susah. Itu yang aneh. Loh, semalam kayu ini nggak kena angin dong. Sampai aneh pegang gini, didorong aja susah. Tapi pas aneh lihat deh, ternyata kata Rian dari tadi itu kita udah diincer. Karena kita kayaknya berisik deh, waktu itu jam 2 pagian gitu. Jadi aturan jangan kencing sembarangan, jangan berisik. Unggah-ungguh tuh memang internasional, bro. Tapi aku belum, makanya aku kalau ada rezeki nanti mau coba ke Eropa, ke US. Kalau setan sana tuh butuh unggah-ungguh kayak gini nggak? Ya. Kalau Thailand kan masih Asia, Thailand, Malaysia itu kayaknya mungkin masih mirip banget sama Indonesia. Tapi kalau udah Arab gitu gimana? Setan Arab, terus Eropa, terus yang di Eropa itu kan kastil-kastil. Yang haunted place tuh kalau kita, mana kamu? Terus kita cek kira-kira gimana gitu. Orang lain tuh kalau ke liburan luar negeri kan niatnya kan biar nggak sepaneng, healing. Kalau dia riset tentang unggah-ungguh. Keren. Bagus. Muslim keren. Aku nggak ngerti antara emang DE kakean duwe atau amin.
Ya malah amin kan niku. Semoga keakean duit maksudnya. Amin. Iya. Soalnya kalau ente ke Eropa, ke Menara Eiffel, apa bedanya sama Kiki Sabutri sama Ardit? Biasa gitu maksudnya. Ente harus ke anti mainstream, ke kastil di Transylvania. Nah, Hotel Transylvania, maksud itu kan film, bro. Itu doang yang belum dicoba. Sama Jepang sih waktu itu. Mungkin nanti fix serem di Lucu Flick ke Jepang. Kan Jepang setannya serem-serem. Sadaku. Kata Roiko. Bukan. San Diego. Kata San Diego. San Diego, San bener. Diego kota. San Diego, California. Oh, sorry. Itu sih. Jadi ente kalau keluar negeri itu Thailand dulu ya, coba ya. Thailand. Tapi aku penasaran sampai sing nang Thailand sing koyo tempat terjadinya kecelakaan niku sing. Yang siapa? Oh, yang itu. Jalan yang Oh, iya. makhluk lompat.